Assalamualaikum. Teman-teman yang kalau menulis itu jangan salah menganalisis terus. Teman-teman punya tulisan. Analisis dalam artian mau arahnya kemana? Karena teman-teman punya analisis kan punya gaya masing-masing khas. Jadi saya bisa melihat teman-teman punya kecenderungan masing-masing individu itu kemana kecenderungan tulisannya. Pembicaraan kita tentang mengapa kita diciptakannya terkait dengan tujuan hidup. Ayatullah Mutahari memulai pertanyaan yang mungkin sebagian orang sederhana ya, tapi pertanyaan ini sebenarnya sangat mendasar. Kita mungkin hidup sekian lama baru pertanyaan ini apakah kita sudah muncul ataukah kita dengar ya. Mungkin pernah kita dengar, cuma kita tidak seriusi pertanyaan ini. Mengapa kita diciptakan? Mengapa kita ada ya? Pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa kita diciptakan, sekiranya itu kita nisbahkan kepada Tuhan, bahwa apa maksud Tuhan karena pertanyaan ini kan seperti ada maksud ya, ada maksud bahwa kenapa Tuhan itu menciptakan kita. Itu yang pertama. Apakah pertanyaan ini apakah pertanyaan ini yang dilontarkan itu mau membutuhkan argumen ketuhanan? Salah satu argumen ketuhanan adalah aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah. Tapi sebenarnya yang paling fundamental berkaitan dengan mengapa kita diciptakan adalah sebuah pertanyaan tentang adanya kita. Karena kalau kita tidak ada, tidak mungkin pertanyaan ini muncul. Kalau kita tidak ada begini, kita tidak mungkin bertanya kenapa saya ada, kenapa saya diciptakan. Pasti pertanyaan ini berkaitan dengan individu dalam kemunculannya dan dalam kehadirannya, dalam kenyataannya dia sebagai manusia. Perlu memang dia tanyakan kenapa. Kata Imam Malik kalau tidak salah ada berapa? Saya dari mana, mau kemana, pakai apa? Pertanyaan kita ada 5. Mau dari mana, mau kemana, dengan siapa, melalui apa? Itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang fundament terkait manusia. Tapi Ayatullah Mutahari meletakkan bahwa mengapa kita ini diciptakan. Dan kalau kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan? Kenapa Tuhan ciptakan kita? Dan kenapa Tuhan mengatakan aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada aku? Dengan begitu kita akan mengatakan, apa dasar Tuhan menyuruh kita menyembah? Apa dasar Tuhan suruh kita menyembah? Apakah dasar Tuhan itu berkaitan dengan sesuatu pada dirinya, ataukah berkaitan dengan sesuatu pada kita? Pertanyaan itu. Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada aku. Apakah ini berkaitan dengan Tuhan, ataukah ini berkaitan perintah dengan kita? Karena dia yang suruh kita menyembah. Karena kita akan bertanya balik, sebenarnya apa dasar kamu Tuhan suruh saya menyembah? Apa dasarnya? Apakah dasarnya itu sesuatu yang di luar diri kita, tahukah? Tidak. Kan percuma kalau saya mengatakan, wahai teman-teman, segera baca buku, tapi teman-teman tidak bisa baca buku. Bayangkan kalau saya suruh teman-teman baca buku, tapi teman-teman tidak bisa baca buku. Itu sepertinya bahwa aku menciptakan kalian adalah untuk menyembah kepada aku. Maka perkataan Tuhan itu berkaitan dengan sebenarnya ada sesuatu yang paling fundamental dalam diri manusia. Maka segala pertanyaan-pertanyaan terkait dengan
kemanusiaan itu pasti berkaitan dengan diri manusia, itu yang pertama. Yang kedua, jawaban yang kedua, kita mengenal bahwa konsep ketuhanan itu dia maha kuasa, dia maha kuasa. Maka kita bertanya, dia maha sempurna dan lain sebagainya. Maka ketika kita bertanya, Allah menciptakan saya, Allah menciptakan kita karena untuk mengambil sesuatu, maka sebenarnya runtuh teori kesempurnaannya. Kalau runtuh teori kesempurnaannya dalam artian bahwa dia membutuhkan sesuatu, maka alasan bahwa mengapa kita diciptakan untuk dia berarti gugur. Kalau kita paksakan, berarti bisa gugur kedirian tentang kesempurnaan Tuhan. Yang ketiga, sekiranya kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia maha sempurna dari segala sesuatu dan campuran terhadap sesuatu, maka apakah kesempurnaan padanya? Apa kesempurnaan padanya yang dia berikan kepada manusia untuk menyempurnakan dirinya? Apakah adalah sesuatu yang bertentangan? Kalau segala sesuatu ini adalah semua sifat-sifat Tuhan, segala sesuatu ini adalah semua dirinya Tuhan, apakah kesempurnaan sebagai tujuan kesempurnaan manusia yang ingin Tuhan miliki, apakah sesuatu yang bertentangan dengan kediriannya? Tentu tidak. Artinya bahwa misalnya saya mengatakan teman-teman untuk menyempurna, tapi kesempurnaannya itu milik saya. Kalau saya ambil, apakah itu bertentangan? Tidak. Karena segala sesuatu ini milik saya. Kalau saya mau ambil juga, siapa yang marah? Siapa yang marah? Nama ini milik saya, kapan saya mau ambil, saya ambil. Kalau tidak, terserah saya. Kan kekuasaan dia. Jadi mengembalikan pada diri dia terhadap makna penciptaan juga tidak menjadi kontradiksi bagi dia. Karena segala sesuatu ini milik dia. Dia mau kasih orang dan dia mau ambil kembali, itu hak-hak dia. Kalau kita mau menggunakan teori induksi, yang paling fundamental pertanyaannya adalah, kita ini sudah ada, lantas kita mau buat apa? Kita ini sudah ada, lantas kita mau buat apa? Kalau memang tujuan penciptaan itu adalah berkaitan dengan tujuan fitrah, ya. Tujuan fitrah. Fitrah itu tujuannya adalah menyempurna. Tujuan fitrah itu menyempurna. Dan kesempurnaan itu yang dimaknai adalah aktualitas. Itu kesempurnaan. Ya teman-teman, jangan bayangkan teman-teman punya kesempurnaan sebagai kesempurnaan Tuhan, ya. Kesempurnaan Tuhan itu berbeda dengan kesempurnaan hambanya. Kesempurnaan hambanya itu berkaitan dengan fitrah. Jadi yang disebut dengan sempurna itu adalah ketika aktual fitrahnya. Misalnya, Ayatullah Mutahari menjelaskan ada 5 bentuk fitrah. Salah satunya itu fitrah seksual. Kalau teman-teman tahan fitrah seksual dalam diri itu tidak sempurna, dikeluarkan untuk aktualkan. Ini fitrah. Maka ini contoh, ya. Teman-teman jangan pula langsung aktualkan. Ini contoh. Artinya bahwa kesempurnaan manusia itu adalah, definisi kesempurnaan adalah aktualitas fitrah. Ada 5 itu, ada 5. Ada ibadah, ada pengetahuan, ada ekonomi, apalagi seksual. Satu, ya. Ini 5, ada 5, saya lupa. Ada 5. Ini semua harus diaktualkan. Tidak bisa ditahan. Kalau teman-teman punya hasrat seksual, makanya wajar kalau Freud mengatakan kalau ada libah saja, kan? Tidak butuh norma-norma, dilibah saja. Bisa dipahami dalam teori fitrah. Artinya bahwa seksual fitrah-fitrah itu tidak bisa dikungkung, harus dikeluarkan. Ini disebut dengan kesempurnaan. Sempurna baru orang bahagia. Kalau tidak sempurna, tidak bahagia orang. Sengsara namanya. Berbeda dengan teori penderitaan, ya. Sengsara. Jadi mengungkung fitrah itu, mengungkung hasrat itu sengsara. Bukan menderita, sengsara. Kenapa kita harus mengungkung? Justru ini adalah kesempurnaan. Ada manusia, ada fitrah, ada Tuhan. Fitrah. Manusia ini kan dia
realitas itu. Ini kan tujuan. Ayatul mutahari sebagaimana disinggung Agus, tujuan ini adalah tujuan utama, ya. Tujuan utama. Sedangkan fitrah itu adalah tujuan apa? Pelengkap. Tujuan pelengkap. Ini tentu kesempurnaan hakiki yang ini. Ini kesempurnaan hakiki. Dah, ini enggak. Ini tujuan. Sini kan kebahagiaan. Kebahagiaan. Yang ini adalah kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu pasti berkaitan dengan ini. Di alam, ya. Kesempurnaan itu di alam. Kalau kebahagiaan itu pasti berkaitan dengan maka kalau Ibnu Arabi mengatakan seksual itu adalah cara penyingkapan Tuhan, itu karena aktualitas itu seks. Teman-teman jangan tahan seks, tahan. Oh, teman-teman tidak bertemu Tuhan. Ini teori fitrah. Ini aktualitas fitrah. Tidak sekedar teman-teman pelu-peluan orang, ini aktualitas fitrah. Kesempurnaan itu adalah fitrah yang aktual. Kalau kita punya fitrah ekonomi, harus cari duit. Jangan teman-teman mau ingin duit tapi diam-diam di kamar. Kenapa Tuhan tidak kasih rezeki? Kerja. Untuk apa? Aktual itu fitrah ekonomi. Karena di dalam duit itu jangan-jangan teman-teman akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Jadi antara di dalam ini tentu ada konstruksi secara pandang. Jangan cuma lihat duit 1.000, ya. Jadi cari duit sekuat-kuatnya. Masa Indonesia ini kalau dilihat pelacakan statistik kemiskinan, yang paling miskin orang Islam. Yang paling miskin itu orang Islam. Dari 10 orang yang berjalan, 9 itu pasti orang Islam yang miskin. Yang kalau dari orang-orang, kalau 10 itu ada 10 orang miskin, dilihat itu 9 itu orang miskin, yang satu itu tidak. Perbandingannya kan ngeri, ya. Ngeri. Padahal ada doktrin kesempurnaan. Sebenarnya kalau orang Cina itu, dia kan kalau orang Cina yang masuk surga kan orang kaya. Kalau dia miskin tidak masuk surga, itu orang Cina punya doktrin. Maka wajar kan mereka cari betul-betul kalau kaya betul. Jadi kita lihat Cina itu mustahil dia mati dalam kemiskinan, berlimpah harta. Karena dia mempersembahkan ke Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu kan kita ini kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu orang dapatkan dalam aktualitas potensinya. Fitrah dia aktual. Apa? Fitrah ibadah. Sholat. Kalau sholat saja karena ada kesempurnaan manusia di situ. Fitrah seksual. Disuruh nikah. Tentu punya basis data yang kuat, ya. Tiba-tiba mama saya sudah pengen ini. Ada teman saya semalam. Saya sudah pengen doakan saya supaya saya lamar anaknya orang. Oh, dia mau menikah ternyata. Saya kurang tahu cara konstruksi dia. Tapi dalam pembahasan fitrah itu aktual. Kapan dan waktu kan teman-teman yang tentukan waktunya kapan, siapa orangnya. Yang penting jangan punya teman-teman ambil. Ini kesempurnaan. Jadi fitrah itu aktual. Teman-teman tinggal identifikasi diri. Artinya bahwa kesempurnaan yang paling tinggi untuk sampai pada tujuan yang hakiki, pada kebahagiaan yang mutlak, itu adalah 5 fitrah itu harus teraktual pada waktu yang bersamaan, pada waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad itu dikatakan dengan manusia sempurna karena 5 fitrah ini dia kuasai, dia aktualkan dalam setiap waktu. Kita pernah lihat bahwa Nabi itu tidak makan? Atau kita pernah lihat Nabi itu mengemis? Tidak. Fitrah ekonominya terrealisasi. Kita pernah lihat bahwa Nabi tidak pernah ibadah? Tidak. Total, ya. Kita pernah lihat bahwa Nabi itu bodoh? Tidak. Kita pernah lihat bahwa Nabi itu tidak ibadah seksual. Apa kita pernah lihat Nabi jomblo? Tidak. Menikah kan? Itu aktual. Tapi sekarang orang bilang Rabiatul Adawiyah. Terserah kau ikut Rabiat atau Nabi. Saya ikut Nabi lah, ya. Terserah mau kalian ikut Rabiatul Adawiyah dalam kami itu terserah, bisa saja. Tapi ada Nabi, masa ikut cuma Rabiatul Adawiyah.
Ada nabi yang lebih kelasnya lebih tinggi, masa ikut yang sedang-sedang? Karena akal mengatakan pasti dia capai yang paling tinggi kan. Tapi terserah orang mau meninggikan Rabiatul Adawiyah dalam makamnya, tentu iya bisa dipanggil. Tapi buat apa? Itu aktualitas. Jadi kita akan bisa mengukur kesempurnaan kita. Jadi kesempurnaan manusia ini bukan abstrak, oh lengkap tak terbatas, itu enggak. Ini aktualitas. Saya pun sudah aktual. Sekarang kan yang teraktual baru pengetahuan. Ya. Sekarang baru teraktual itu. Masih ada empat itu masih bermain dalam keadaan aman. Tapi dalam suatu waktu ada kala kalau fitrah ini empat ini bergerak, ini seringkali pengetahuan di bawah. Sekarang kan teman-teman masih belajar, udah pikir ekonomi. Tapi ada kala sekarang kalau kita berpikir ekonomi seringkali belajar kita kita lepas kan? Ada kala begitu. Itu bukan disebut dengan kesempurnaan. Kesempurnaan manusia adalah kelima variabel fitrah itu berjalan bersama. Kita cari duit, pulang cari duit, baca buku. Setelah baca buku, ibadah. Setelah ibadah, dekati pasangan. Begitu disebut dengan kesempurnaan. Bukan, saya baca cari duit dulu, tidak usah baca buku. Saya kaya baru usah baca buku. Tidak begitu. Kesempurnaan itu dia kelima fitrah itu berjalan. Jadi satu hari itu harus diaktualkan 5 itu. Satu hari ya. Kalau sekarang ya kita anggaplah paling lengkap pengetahuan. Sama mentak salat, paling dekat 2 itu ya. Atau duit, cari duit dengan cara minta orang tua. Paling tidak itu ya. 3. Yang satu tentu yang besar itu berat, belum. Justru yang paling berbahaya itu teori seksual. Kita ada kala berpengetahuan. Iya, saya berpengetahuan. Dan seringkali kalau ada sisi-sisi seksualitas itu bergerak di dalam, itu seringkali 4 itu bisa jatuh semua total. Penentu itu. Penentu. Maka sekarang itu salah satunya menahan dengan teori-teori ini, ibadah. Zikir itu untuk menahan dia, menahan. Tapi bukan mematikan. Sesekali itu dia muncul itu karena teman-teman terlalu banyak menahan, karena seperti air di pro. Sekarang lepas kan kuat ya. Tahan nggak tahu sekarang memang bertahan dengan pikiran kuat yang matang. Sekali-kali jangan terlalu banyak keluar di Malioboro, tahan memang. Tahan pandangan ya, pandangan. Lain sekarang isu corona, jangan dulu ke tempat-tempat ramai. Nanti kita satu pondok yang kena semua. Kena semua. Ada yang disebut dengan kesempurnaan. Apakah mati itu disebut dengan kesempurnaan? Apakah mati itu disebut dengan kesempurnaan? Ibadah kesempurnaan kata fitrah. Tapi apakah mati itu disebut dengan kesempurnaan? Mati itu kebahagiaan. Mati itu pilihan ya. Mati itu pilihan, saya mau mati. Itu kebahagiaan. Tapi kesempurnaan itu satu yang dalam, karena setahu saya fitrah itu tidak bicara mati. Orang ingin mati, fitrah takut loh. Siapa yang tidak takut mati? Takut orang mati itu. Nah, teman-teman bilang mati masuk surga, takut, betul-betul takut ya. Disiksa di bawah, siapa yang takut? Dan fitrah ini dia tidak mau yang begitu. Fitrah itu mau yang ibadah, yang kira-kira menyegarkan dia. Tapi mati ini tidak menyegarkan. Mati itu tidak menyegarkan ya. Maka orang bisa mengatakan bahwa mati itu sebagai sebuah keinginan ketika 5 itu teraktual bersamaan. Ketika teraktual semua itu bakal dia akan suka mati. Belum kawin jangan minta mati, saya kasih tahu memang. Jangan minta mati. Karena apa? Karena tidak ada yang doakan. Teman-teman siapa doa kalau teman-teman mati? Orang tua mau doakan? Orang tua juga sulit. Teman-teman mau minta doakan teman-teman, kok yang teman-teman juga punya tanggung jawab yang banyak. Jangan dulu minta mati kalau sebelum ada istri, ada anak, jangan, ampun, jangan. Bahaya dalam alam kubur ini berat. Siapa yang doakan? Seringkali orang minta, saya mau mati. Padahal dia tidak lihat landasan-landasannya bahwa dia tidak punya anak, istri juga tidak. Siapa yang doakan? Harapkan siapa? Ini kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu yang dimaksud bahwa dia tidak bisa saling menafikan. Dia teraktual pada waktu-waktu tertentu ya, tapi harus teraktual. Nabi Muhammad itu dikatakan bahwa fitrah sebagaimana Nabi Muhammad karena ada contoh, teladan di dia. Ada fitrah itu diaktualkan semua. Cari duit, dia cari duit kan?
fitrah ekonomi. Dia tidak pernah mengemis di jalan-jalan. Ibadah, satu hari 1000 rakaat. Kita ini 5 saja, capek-capek kok. Sampai teriak-teriak, ampun, adakah bisa dikurang lagi tawar-menawar? Dari 50 dikurangin 5. Juga kalau bisa dikurangi semua lah. Jadi kalau orang bilang hanya 50 dikurangi sampai 5, kalau saya lebih baik kurang semua saja. Kayak teman-teman Nasrani, hari Minggu tuh. Kan lebih bagus, lebih senang lah ya. Ini 5 ini juga sudah berat. Apalagi subuh itu sampai mau bangun ya. Sekali-kali hari Minggu saya atau hari Jumat tuh ya. Membedakan Islam dan Nasrani hari Jumat tuh saja. Itu kan lebih bagus. Ada 5 itu kesempurnaan, itu 5 diaktualkan semua. So teman-teman lacak 5 itu teman-teman tulis di kertas. Hari ini saya teraktual pengetahuan. Alhamdulillah saya masuk dalam taraf kesempurnaan pertama. Tapi perhatikan, ketika dia teraktual, itu maka sebenarnya adalah ada kebahagiaan ya. Kebahagiaan. Kalau teman-teman belum ada duit, tiba-tiba dapat duit, bahagia yang dapat duit ya. Kan begitu. Atau misalnya teman-teman yang malas salat, tiba-tiba salat, walaupun tidak khusyuk, 3 rakaat, sudah selesai sebenarnya kewajiban. Ada kebahagiaan muncul. Ada kebahagiaan muncul. Kalau ada kebahagiaan, kenapa teman-teman tidak aktualkan tiap hari saja? Kecuali selesai salat, ada beban lagi, tidak aktualkan saja. Artinya fitrah itu beban, harus dilepaskan. Fitrah itu beban, harus dikeluarkan. Kalau teman-teman tahan, makanya saya heran kenapa orang mau bodoh. Beban hidup itu bodoh itu. Sebenarnya dia harus keluarkan. Ternyata saya tahu juga sesuatu. Jadi bahagia kan? Kita yang baru tahu sedikit kita bahagia. Ternyata begini ya. Itu namanya kebahagiaan karena fitrah pengetahuan aktual. Jadi aktualkan saja semuanya kalau teman-teman ingin bahagia. Cari duit. Ibadah. Baca buku. Jangan waktu baca buku teman-teman taruh ibadah. Tuhan sudah bagi waktu 5 waktu ibadah begitu. Jangan subuh taruh di zuhur. Kan tidak begitu ya. Artinya kenapa waktu itu berjalan sudah ada tempat-tempatnya. Ini baca buku di tahap ini, cari duit begini. Jangan di malam hari teman-teman cari duit di siang-siang hari kan. Ya waktu agar fitrah itu memang betul-betul teraktual. Maka fitrah itu semua disebut dengan tujuan pelengkap. Tujuan pelengkap. Salah satu yang paling kuat dalam tujuan penciptaan itu, tujuan dalam fitrah itu ada yang disebut dengan tujuan teoritis dan praktis. Maka dari kelima fitrah itu harus ditemukan sisi teoritisnya, dan dari kelima fitrah itu harus ditemukan praktisnya. Bukan cuma salah satu, semua. Karena ini teoritis praktis. Dari sisi praktis dan teoritis ini, tentu kita akan memulai. Maka dalam fitrah sendiri, ini fitrah. Jadi tujuannya adalah teoritis. Teoritis manusia adalah teoritis dari apa sebenarnya tujuan dari fitrah-fitrah itu, secara pelengkap maupun secara hakiki. Dengan begitu, kalau kita berbicara dengan tujuan praktis, maka kita akan meletakkan fitrah ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bahasa kasarnya, apa indikator bahwa kita itu sempurna? Satu, paling kita tiap hari itu, kalau kita punya kebiasaan dari hari itu buruk, makin hari makin berubah, itu ada peningkatan. Nabi mengatakan, usahakan hari ini itu lebih baik dari hari kemarin. Hari itu karena lengkap, sempurna teoritisnya. Sempurna teoritisnya. Akal kan? Pengetahuan. Jadi hari ini misalnya bangun pagi jam 10, besok berkurang jam 8. Besok berkurang jam 6. Begitu terus, begitu. Artinya makin hari itu makin ada peningkatan. Ini praktis. Jadi kita akan bisa mengukur taraf diri kita itu pada tahapan kesempurnaan lebih baik
ketika dalam praktis kita itu makin hari makin baik. Hari ini saya baca buku cuma 10 halaman, besok harus meningkat 20 halaman. Besok harus meningkat 60 halaman. Besok harus meningkat kalau bisa satu buku satu hari. Kalau satu buku satu hari kemudian berubah lagi. Satu hari baca satu buku kemudian review. Kalau itu menulis, itu disebut dengan peningkatan potensi kesempurnaan yang dirumuskan dalam kehidupan kita dalam menjaga keseimbangan diri. Ini kita tidak baca satu hari baca 5 mengantuk. Besok tambah berkurang jadi 3 halaman. Besok lagi berkurang 1. Terakhir ujung-ujungnya cuma dengar rekaman. Paling minimal dengar rekaman. Dia sudah baca buku. Itu kan makin menurun itu. Tentu baik-baik juga dengar rekaman, tapi kan harus ada ikhtiar individu. Ada ikhtiar dari rekaman itu kan dari luar, ada ikhtiar individu teoritis. Disebut ada kehendak. Ada teoritis, ada praktis. Teoritis itu berkaitan dengan apa? Satu, dia berkaitan dengan pandangan dunia. Praktis itu berkaitan dengan mazhab pemikiran. Kira-kira begitu. Assalamualaikum.